kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Dan kali ini pemirsa kita sedang ada di kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara. Bersama narasumber kita kali ini ada Bapak Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Bapak Ronald Lumbun. Dan kita akan membahas pemirsa mengenai kekayaan intelektual. Apa sih kekayaan intelektual itu dan mengapa kekayaan intelektual itu penting dan bahkan dilindungi oleh negara. Kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini. Langsung saja ke Pak Ronald, Pak. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Ronald, apa kabar Pak? Sehat-sehat? Baik, Din, sehat puji Tuhan. Baik. Nah Pak, kita kan sekarang ini membahas soal kekayaan intelektual. Mungkin orang masih penasaran ya, kalau orang awam di luar sana, kekayaan intelektual apa itu sih Pak sebenarnya? Iya, kekayaan intelektual itu adalah pada prinsipnya hasil karya dari seseorang, bisa itu individu, badan hukum maupun kelompok yang memang secara original itu merupakan hasil dari karya mereka dan kemudian itu bisa memperoleh keuntungan nantinya yang patut mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hasil karyanya Pak, hasil karya bagaimana Pak? Misalnya buah pemikiran kah? Apakah misalnya karya lukis atau seperti apa? Iya, tadi saya katakan bahwa hasil karya itu bisa yang diciptakan oleh orang perorangan ataupun badan hukum maupun berkelompok. Nah, apabila kita bicara demikian, maka tentunya kita bisa mendivide itu menjadi dua paling tidak secara garis besar, yaitu ada namanya kekayaan intelektual personal atau IP personal sama kekayaan intelektual komunal, ya. Dimana kalau IP personal itu bisa dimiliki oleh seseorang, hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang apabila sudah didaftarkan bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Contoh katakanlah hak atas merek, ya, dan kemudian juga hak cipta, paten, desain industri dan seterusnya. Nah, terus kemudian apabila kita bicara mengenai kekayaan intelektual komunal, maka itu kekayaan intelektual yang hanya bisa dimiliki oleh sekelompok orang, tidak bisa dimiliki oleh individu-individu maupun baik itu natural person ataupun rare person sekalipun. Yaitu katakanlah itu indikasi geografis dan berbagai macam kekayaan intelektual komunal seperti tarian tradisional, itu hal-hal yang tidak bisa dimiliki atau diklaim sebagai milik seseorang. Itu kira-kira garis besarnya kalau kita mau mendivide jenis-jenis kekayaan intelektual. Oke, tadi kan Pak Ronald sudah menyinggung ya soal merek, ada paten begitu ya. Pak ya, ada hak cipta. Mengapa kekayaan intelektual ini dikatakan tadi harus didaftarkan agar bisa dilindungi oleh pemerintah? Iya, tentunya salah satu syarat untuk bagi kekayaan intelektual agar dapat mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan menimbulkan hak eksklusifnya, salah satunya adalah melalui mekanisme pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran untuk merek misalnya, dan kemudian pencatatan untuk hak cipta. Itu merupakan salah satu syarat mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum kalau ingin daripada hak kekayaan intelektualnya. Oke, berarti catatannya ya, kalau ingin dapat perlindungan harus daftar, gitu ya. Yeah. Dan nampaknya ini juga sangat dekat dengan masyarakat, apalagi mungkin yang suka menjadi pelaku usaha atau UMKM, begitu Pak ya. Iya, betul. Itu memang harus didaftarkan karena kira-kira apa sih sebenarnya ruginya kalau orang tidak daftar? Karena kalau masyarakat berpikir kan harus daftar, kayaknya pikirannya kan panjang begitu birokrasinya, atau mungkin biayanya mahal Pak, itu bagaimana? Yeah. Kalau mengenai birokrasi yang panjang itu sama sekali tidak betul. Hari-hari ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah memiliki berbagai macam aplikasi
terkait permohonan kekayaan intelektual, baik itu hak merek dan juga hak cipta termasuk paten, tentunya dengan mekanismenya masing-masing ya. Dan kemudian kalau bicara mengenai harga juga tidak terlalu mahal untuk kalau kita bicara UMKM tadi disebut Kementerian Hukum dan HAM sudah mengambil kebijakan dalam beberapa tahun ini untuk melindungi merek-merek yang ada dimiliki oleh UMKM karena Kementerian Hukum dan HAM sangat paham bahwa UMKM ini adalah suatu entitas yang memang betul-betul perlu dilindungi khususnya setelah kita mengalami sama-sama pasca pandemi ya hampir 3 tahun lebih di mana seluruh usaha-usaha besar katakanlah konglomerasi itu pada bergelimpangan tetapi justru UMKM inilah yang menopang perekonomian negara hingga sampai saat ini masih bisa berjalan itu kira-kira. Saya ingin cari tahu Pak, apa sih sebenarnya kerugian untuk UMKM misalnya dia enggan mendaftarkannya. Misalnya seandainya ya, saya punya warung misalnya, warung bubur tinutuan mungkin ya, karena Manado, bubur tinutuan A misalnya. Tapi sudah ada nama yang sama sebelum saya buka, ada nama yang sama yang terkenal, terus saya pengen buka juga, tapi saya tiru namanya dia, tapi dia belum terdaftar Pak. Saya yang duluan daftarkan. Bubur tinutuan A itu. Berarti yang dilindungi saya dong, walaupun saya belakangan buka, tapi saya yang daftarin. Itu bagaimana? Iya, karena di dalam prinsip hukum perlindungan merek dikenal yang namanya yang bukan first come first serve ya. Yang pertama mendaftarkan itulah yang diakui, kan begitu. Nah, itulah memang konsekuensinya kerugiannya apabila sebuah atau seorang pengusaha yang enggan mendaftarkan hak mereknya, merek usahanya, dan kemudian dalam tanda kutip kecolongan, ya diambil dibajak orang. Nah itulah kerugian, itulah konsekuensinya kenapa kami selalu terus menghimbau dalam hal ini Kanwil Sulawesi Utara karena saya sebagai kepala kantor Kanwil Sulawesi Utara untuk menghimbau untuk UMKM di Sulawesi Utara untuk mendaftarkan hak-hak mereknya sehingga tidak menyesal di kemudian hari ketika usahanya sudah maju kan begitu. Ya ini yang bahaya ya, jangan sampai tahu-tahu kita yang merintis dari awal dibajak oleh mungkin karyawan ya, mantan karyawan bisa ya. Dan yang dilindungi siapa yang mendaftarkan itu dia. Iya betul. Saya ulangi tadi yang saya maksud adalah first to file principle. Jadi siapa yang first to file principle, prinsip ya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu itulah yang dilindungi gitu. Kalau ini soal merek ya Pak, merek dagang ya. Kalau soal hak cipta Pak bagaimana? Hak cipta bukan didaftarkan tetapi namanya dicatatkan dan itu memang relatif lebih singkat karena sifat perlindungannya bukan konstitutif tetapi deklaratif. Jadi pertama kali dia mendeklar dan makanya dalam proses pencatatannya itu juga relatif lebih singkat karena tidak memerlukan tahapan pemeriksaan substantif sebagaimana layaknya merek maupun paten. Berarti kalau hak cipta ini mungkin lebih banyak ke lagu. Bisa kalau lagu salah satunya. Resep masakan itu mungkin ke rahasia dagang ya. Rahasia dagang ya. Itu masuk KI juga Pak ya. Termasuk salah satunya rumpun dari kekayaan intelektual yang personal gitu. Itu didaftarkan juga itu bagaimana? Didaftarkan dan kemudian nanti diperiksa oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Tentunya dirahasiakan karena namanya juga rahasia dagang, ya kan? Namanya juga rahasia dagang tentu tidak dideklar, tapi dia memiliki kayak katakanlah satu restoran ayam goreng gitu yang memang sudah terkenal. Itu sudah daftarkan dan kemudian mereka disimpan. Jadi tidak boleh ada resep yang sama dengan itu. Itu namanya rahasia dagang ya Pak. Kalau soal paten Pak itu bagaimana? Kalau paten itu berbicara mengenai teknologi, teknologi kebaruan, harus ada faktor novelty di situ, ya harus ada unsur-unsur kebaruan yang terkait dengan paten kemudian.
Nah, kemudian juga di dalam paten itu sendiri ada yang namanya, itu yang saya katakan paten biasa. Kemudian ada yang namanya paten sederhana. Paten sederhana itu paten yang lebih simpel, ya, bisa langsung diaplikasikan. Itu juga pendaftarannya dan proses perlindungannya juga lebih singkat. Gitu. Di era digital sekarang ini, hak cipta mudah banget loh dibajak orang lain. Ayo, lindungi hak cipta Anda dengan mendaftar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membuka websitenya di e-hakkcipta.dgip.go.id. Lalu klik Create Account untuk mendapatkan username dan password Anda. Isi data-data Anda, diakhiri dengan klik Daftar. Cek email yang telah Anda daftarkan untuk aktivasi akun. Kemudian login dengan username dan password yang sebelumnya telah Anda buat. Buat permohonan, dengan klik hak cipta, lalu pilih permohonan baru. Kemudian, lengkapi persyaratan dengan cara upload file. File tersebut dapat berupa buku, program komputer, lagu atau musik, fotografi, sinematografi, dan masih banyak lagi. Anda akan dikirimkan kode billing untuk pembayaran. Pembayaran bisa melalui e-banking, bank, atau ATM. Permohonan Anda akan diproses kurang lebih 1 hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan. Setelah semua selesai, Anda akan mendapat hak cipta online. Itu berarti karya Anda sudah terlindungi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tidak butuh waktu lama bukan? Ayo segera daftarkan hak cipta Anda. Merek merupakan bagian penting untuk jadi tanda pengenal sebuah usaha. Untuk itu, segera daftarkan merek Anda sebelum ada orang lain yang memakainya. Caranya mudah, daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui website merek.dgip.go.id. Perhatikan alurnya, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara klik daftar, isi semua persyaratannya lalu cek email Anda untuk verifikasi akun. Kini, Anda sudah bisa masuk ke laman permohonan, lalu pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Pembayaran bisa melalui e-banking, bank, atau ATM. Pastikan Anda mempersiapkan dokumen dengan lengkap, lengkapi semua dokumen di laman permohonan online. Selanjutnya, akan ada pemeriksaan formalitas selama kurang lebih 15 hari. Jika semua lengkap, Anda akan masuk ke tahap pengumuman selama 2 bulan, akan tetapi jika dokumen tidak lengkap, segeralah dilengkapi karena jika tidak, semua ditarik kembali dan otomatis gagal dalam pengajuan pendaftaran merek. Setelah melewati tahap pengumuman, selama 2 bulan jika tidak ada pihak yang keberatan, Anda akan masuk ke tahap pemeriksaan substantif selama 150 hari. Pengecekan ini butuh waktu cukup lama agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jika dalam pemeriksaan substantif ini semua disetujui, selanjutnya merek Anda akan didaftarkan dan secara otomatis Anda akan mendapat sertifikat. Namun, jika tidak disetujui atau ada penolakan, dalam waktu 30 hari Anda masih bisa mengajukan tanggapan, dan jika masih ditolak juga, dalam waktu 90 hari Anda masih bisa mengajukan banding untuk selanjutnya merek Anda didaftarkan dan mendapatkan sertifikat. Dalam kasus lain, setelah mengajukan banding terkadang masih ada penolakan, tetapi Anda jangan berkecil hati. Masih ada jalan, dalam waktu 90 hari, Anda harus mengurusnya ke pengadilan. Di tahap ini, akan ada 2 keputusan. Jika pengadilan memenangkan Anda, merek Anda akan didaftarkan dan mendapat sertifikat. Tetapi jika ditolak, akan ada penolakan tetap dan Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ayo, segera daftarkan merek usaha Anda. Kamu seorang pengusaha yang visioner,
Siap mengembangkan usaha atau membuka cabang? Saatnya mendaftarkan merekmu untuk mencegah pembajakan. Kunjungi merek.djip.go.id. Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Pesan kode billing dengan klik tombol tambah. Pembayaran bisa dilakukan melalui m-banking, bank, ataupun ATM. Isi dan upload dokumen permohonan berupa label merek dan tanda tangan pemohon. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan merekmu sudah terdaftar dan dilindungi selama 10 tahun serta bisa diperpanjang lagi. Kini, kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan usahamu. Tadi kan memang dikatakan bahwa negara hadir ya untuk melindungi kekayaan intelektual dari masyarakat ya, terutama untuk di Sulawesi Utara. Untuk prosesnya Pak, tadi kan dikatakan ada aplikasi yang sudah banyak dan tentu sekarang lebih transparan begitu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak pelayanannya untuk di Kakanwil Kemenkumham sendiri yang ada di Sulawesi Utara ini bagaimana? Ya, jadi dengan adanya berbagai macam aplikasi tadi, sifat dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Sulawesi Utara, kantor wilayah, sifatnya adalah hanya sebatas asistensi sebetulnya bagi masyarakat yang masih khususnya pada baby boomer atau katakanlah Gen X begitu ya, yang masih belum terlalu familiar dengan teknologi. Kami mencoba untuk memfasilitasi, tetapi pada dasarnya mereka bisa mendaftarkan sendiri di rumah masing-masing melalui situs www.djip.go.id. Itu semuanya termasuk pangkalan data KI atau PDKI yang di situ kalau kita mau mengecek apakah misalnya Regina mau mendaftarkan suatu merek dengan nama tertentu, apakah sudah ada terlebih dahulu, sehingga ini tidak merugikan masyarakat. Artinya apa? Ketika sudah mendaftar, membayar kepada negara, PNBP dalam hal ini, dan ternyata di ujungnya, endingnya bahwa merek yang Regina inginkan sudah ada yang memiliki terlebih dahulu dan tentunya akan ditolak. Nah itu yang hal-hal yang seperti itu sebetulnya lebih kepada asistensi, kembali lagi ke pertanyaan itu. Cuma asistensi saja, tapi untuk fasilitas pelayanannya disediakan? Oh siap, kami disiapkan dalam divisi pelayanan hukum dan HAM, lebih khusus bidang pelayanan hukum, itu siap untuk melayani masyarakat. Termasuk di minggu lalu kami dalam rangka merayakan rangkaian Hari Pengayoman yang ke-79 di kawasan Megamas, ya, kami juga membuka salah satunya stand pendaftaran pelayanan hukum, merek, paten, kekayaan intelektual, di samping layanan-layanan publik lainnya seperti paspor dan lainnya. Oh ya, itu rutin ya Pak dilakukan setiap tahun oleh layanan publik ya, dan di seluruh Indonesia. Se-Indonesia bahkan ya, luar biasa untuk sosialisasi mengenai kekayaan intelektual salah satunya ya. Salah satunya. Pak. Nah, berarti Pak memang untuk kekayaan intelektual ini betul-betul serius ya, dari pemerintah sendiri betul-betul serius untuk melindungi kekayaan intelektual dari masyarakat Pak. Tadi dikatakan bahwa ternyata di kantor-kantor terdekat yang ada di masing-masing kota yang ada di Indonesia itu ada pelayanannya, bahkan dari rumah bisa. Kalau soal waktunya Pak, pengurusannya kira-kira ada gambaran berapa lama Pak? Kalau kita bicara mengenai merek saja, kalau merek itu memang ada masa publikasi. Publikasi yang sudah diatur oleh undang-undang itu 2 bulan, yang memang atributif, tidak bisa ditawar. Filosofinya adalah untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada pihak-pihak yang sudah memiliki merek terlebih dahulu bisa mengajukan keberatan kepada DJKI terkait dengan permohonan merek tersebut. Berarti di satu sisi masyarakat yang sudah punya merek dagang bisa cek, jangan-jangan ada yang klaim, itu di mana bisa, Pak ayatnya? Tadi saya katakan di pusat pangkalan data KI, di pangkalan data kekayaan intelektual, dan lebih jauh daripada itu bahwa tadi negara hadir, tadi Regina sudah sampaikan, di setiap tahunnya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini DJKI itu membuat tahun-tahun tematik.
tematik kekayaan intelektual. Seperti di tahun 2024 ini adalah tahun indikasi geografis. Yang nanti akan berakhir di minggu depan kalau tidak salah, di bulan Agustus, dan kemudian akan dicari lagi tahun berikutnya dengan tema tertentu, mungkin tema penegakan hukum kekayaan intelektual, ya kalau kemarin tahun merek, ya kan, dan seterusnya. Oke, karena tahun ini berarti indikasi geografis ya. Yes. Di Sulawesi Utara ada Pak? Ada. Apa saja Pak itu? Sampai saat ini memang sangat disesalkan ya, Sulawesi Utara yang sedemikian kayanya akan benda alam itu, seingat saya baru 3 yang sudah mendapatkan, yaitu pala siau dan kemudian cengkeh Minahasa. Cengkeh Minahasa. Nah itu tentunya sangat disayangkan dan menjadi PR kami tentunya selaku kepanjangan tangan DJKI di wilayah Sulawesi Utara untuk lebih mendorong para pemerintah daerah untuk kemudian lebih menambah. Tapi yang on progress sekarang ada 2, yaitu dua dari indikasi geografis, yaitu ikan nike ya, dan kemudian salak pangu kalau saya tidak salah. Nanti bisa dicek sama Pak Kadis Kumham. Berarti yang disebutkan Bapak dari tadi ini berarti adalah kekayaan sumber daya alam setempat. Itu bisa ya indikasi geografis itu tadi, termasuk kekayaan intelektual komunal tadi. Iya, jadi tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Regina tidak bisa mendaftarkan pala siau atas nama Regina, tetapi harus ada namanya MPIG, masyarakat pemangku indikasi geografis, ya, sehingga dimiliki secara kolektif oleh daerah itu. Itu apa untungnya Pak kalau secara kolektif itu, dan apa untungnya dia mendaftarkan? Iya, tentunya kalau misalnya ada orang yang membawa kekayaan intelektual mengklaim, tentunya dia bisa mengajukan tuntutan kepada mereka yang menggunakan itu. Berarti bisa membawa dampak positif juga, ada bisnisnya di situ ya? Pasti di situ, iya, tentu. Nah, Pak tadi disebutkan bahwa karena salah 3 pilar dari kekayaan intelektual yang saya tahu adalah, yang pertama adalah filing, terus kemudian ekonomi, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi kami tidak hanya saja sebatas untuk mendorong masyarakat untuk mendaftarkan mereknya dan kemudian memperoleh keuntungan sebagai penerima negara bukan pajak dari masyarakat, tetapi kami juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, penegakan hukum pada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan bagi mereka yang sudah mendaftarkannya secara sah. Ya, ini menarik ini yang dikatakan Pak Kakanwil tadi, di garis bawahi ya, bukan cuma menambah pengeluaran masyarakat ya, tapi ini sebenarnya sebagai bentuk supaya masyarakat ada kepastian hukum ke depannya juga ya, begitu Pak ya. Luar biasa. Nah Pak tadi disebutkan bahwa untuk indikasi geografis ini harus ada dorongan, ada keterlibatan juga dari pemerintah setempat ya. Betul. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Iya, tentunya yang lebih mengetahui potensi kekayaan alam di wilayahnya adalah pemerintah daerah kabupaten kota. Tentunya mereka sendiri yang paling lebih mengetahui daripada kami tentunya. Nah, tugas kami adalah terus mensosialisasikan apa sih indikasi geografis itu dan apa keuntungannya yang seperti tadi Regina sudah sampaikan, dan kemudian menjadi tugas kami untuk memfasilitasi sehingga indikasi geografis tadi mendapatkan sertifikat, sehingga pada gilirannya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham. Berarti misalnya tuna Bitung boleh Pak begitu? Nanti tentunya akan ada tim pemeriksa yang akan memeriksa apakah betul itu tuna jenis itu hanya ada di Bitung. Catatannya gitu. Itu berarti ya, iya kan? Hanya ada di Bitung. Iya, harus begitu. Katakanlah ikan nike, apakah betul si ikan nike itu hanya bisa hidup di Danau Tondano, di Minahasa dalam hal ini. Apakah kalau misalnya ikan nike itu apakah bisa dia hidup di Jakarta dan kemudian setelah dijadikan komoditi makanan memiliki rasa yang sama
Nah, kalau memang demikian halnya tentu tidak bisa diklaim sebagai indikasi geografis karena bisa hidup di mana saja. Oke, tapi kalau cuma di daerah situ itu yang bisa ya. Tapi tadi dibilang kalau rasanya beda berarti bisa. Tapi kalau rasanya sama tidak bisa. Terbalik kalau rasanya sama di daerah lain tentu tidak bisa. Sama saja berarti itu bisa tidak memiliki karakteristik atau kekhasan daripada wilayah tersebut. Itu yang garis bawahinya kekhasan di daerah itu ya. Makanya setiap penamaan daripada indikasi geografis tadi harus menggunakan nama daerah. Ya kan Salakpangu, Pala Siau kan begitu. Pala mana Pala Siau. Dan ada Cengkih Minahasa tadi dikatakan berarti hanya ada di sana. Yes, iya. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi ya indikasi geografis. Sulawesi Utara ini kan memang sangat kaya. Oke, yang terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sulawesi Utara terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual ini, terkait dengan apa sih pentingnya Pak, dan juga ada himbauan lainnya. Silakan Pak. Ya tadi yang seperti saya katakan bahwa tidak ada ruginya atau bahkan sangat menguntungkan rekan-rekan semua masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki kekayaan intelektual untuk mencatatkan, mendaftarkan setiap kekayaan intelektual yang dimilikinya sehingga bisa mendapatkan perlindungan nanti dari pemerintah. Jangan sampai nanti ketika sudah ada tadi dikatakan orang meniru usahanya setelah maju berkembang pesat dan kemudian ternyata orang yang berniat kurang baik tadi mendaftarkan terlebih dahulu dan kemudian menyesal di kemudian hari karena adanya tadi yang first to file principle tadi. Oke. Terima kasih Pak Ronald kalau begitu atas waktunya. Anytime. Sukses selalu Pak dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang dikatakan Pak Ronald tadi ya pemirsa, kalau begitu khusus untuk merek ya, apalagi bagi Anda yang punya usaha, lebih baik segera daftarkan sekarang juga, jangan menyesal kemudian. Apalagi kalau bisnis Anda besar ya, tahu-tahu ada yang membajaknya. Makanya sekali lagi negara hadir untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi Anda lewat perlindungan kekayaan intelektual. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit. Sampai jumpa di waktu dan hari lainnya pemirsa Kawanua TV, Torang PTV. Di era digital sekarang ini, hak cipta mudah banget loh dibajak orang lain. Ayo, lindungi hak cipta Anda dengan mendaftar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membuka websitenya di e-hakkcipta.dgip.go.id. Lalu klik Create Account untuk mendapatkan username dan password Anda. Isi data-data Anda, diakhiri dengan klik Daftar. Cek email yang telah Anda daftarkan untuk aktivasi akun. Kemudian login dengan username dan password yang sebelumnya telah Anda buat. Buat permohonan, dengan klik Hak Cipta, lalu pilih permohonan baru. Kemudian, lengkapi persyaratan dengan cara upload file. File tersebut dapat berupa buku, program komputer, lagu atau musik, fotografi, sinematografi, dan masih banyak lagi. Anda akan dikirimkan kode billing untuk pembayaran. Pembayaran bisa melalui e-banking, bank, atau ATM. Permohonan Anda akan diproses kurang lebih 1 hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan. Setelah semua selesai, Anda akan mendapat hak cipta online. Itu berarti karya Anda sudah terlindungi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tidak butuh waktu lama bukan? Ayo segera daftarkan hak cipta Anda. Merek merupakan bagian penting untuk jadi tanda pengenal sebuah usaha. Untuk itu, segera daftarkan merek Anda sebelum ada orang lain yang memakainya. Caranya mudah, daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui website merek.dgip.go.id. Perhatikan alurnya, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara klik daftar,
Isi semua persyaratannya lalu cek email Anda untuk verifikasi akun. Kini, Anda sudah bisa masuk ke laman permohonan, lalu pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Pembayaran bisa melalui e-banking, bank, atau ATM. Pastikan Anda mempersiapkan dokumen dengan lengkap, lengkapi semua dokumen di laman permohonan online. Selanjutnya, akan ada pemeriksaan formalitas selama kurang lebih 15 hari. Jika semua lengkap, Anda akan masuk ke tahap pengumuman selama 2 bulan, akan tetapi jika dokumen tidak lengkap, segeralah dilengkapi karena jika tidak, semua ditarik kembali dan otomatis gagal dalam pengajuan pendaftaran merek. Setelah melewati tahap pengumuman, selama 2 bulan jika tidak ada pihak yang keberatan, Anda akan masuk ke tahap pemeriksaan substantif selama 150 hari. Pengecekan ini butuh waktu cukup lama agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jika dalam pemeriksaan substantif ini semua disetujui, selanjutnya merek Anda akan didaftarkan dan secara otomatis Anda akan mendapat sertifikat. Namun, jika tidak disetujui atau ada penolakan, dalam waktu 30 hari Anda masih bisa mengajukan tanggapan, dan jika masih ditolak juga, dalam waktu 90 hari Anda masih bisa mengajukan banding untuk selanjutnya merek Anda didaftarkan dan mendapatkan sertifikat. Dalam kasus lain, setelah mengajukan banding terkadang masih ada penolakan, tetapi Anda jangan berkecil hati. Masih ada jalan, dalam waktu 90 hari, Anda harus mengurusnya ke pengadilan. Di tahap ini, akan ada 2 keputusan. Jika pengadilan memenangkan Anda, merek Anda akan didaftarkan dan mendapat sertifikat. Tetapi jika ditolak, akan ada penolakan tetap dan Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ayo, segera daftarkan merek usaha Anda. Kamu seorang pengusaha yang visioner, siap mengembangkan usaha atau membuka cabang? Saatnya mendaftarkan merekmu untuk mencegah pembajakan. Kunjungi merek.djip.go.id. Sign up dan aktivasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Pesan kode billing dengan klik tombol tambah. Pembayaran bisa dilakukan melalui m-banking, bank, ataupun ATM. Isi dan upload dokumen permohonan berupa label merek dan tanda tangan pemohon. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan merekmu sudah terdaftar dan dilindungi selama 10 tahun serta bisa diperpanjang lagi. Kini, kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan usahamu.